Saya teh ada soal. Bentar. Soalnya ini nggak ya? Ini soalnya coba kalau belum megang keluar ya. Kelas 12. Mentalnya yang salah. Yang ini. Soal jenius. Ada soal jenius nih. Kelas 12. Ini. Coba ya. Pegang bang. Kenapa nggak keluar? Kemarin soalnya belum keluar. Yuk, gini aja dulu deh. Inti dari sifat koligatif itu tentang zat terlarut ya. Ya. Sambil nunggu soal. Jadi inti dari sifat koligatif itu adalah sifat fisis. Sifat fisis larutan yang bergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, udah keluar tuh soalnya. Jumlah zat terlarut. Nah, emang pendahuluannya tentang satuan konsentrasi. Jadi, ini dulu yang harus dipegang di awal. Tentang satuan konsentrasi. Nah, lalu setelah satuan konsentrasi itu baru yang keempat itu. Delta P, delta TB, delta TF, sama Pi yang tekanan osmotik itu. Yang sering keluar di UTBK itu delta TB dan delta TF, terutama delta TB sama delta TF campuran. Gitu. Nah, contohnya ini misalkan ya. Kita cek ada nggak ya? Nah, sebenarnya nah, contohnya misalkan kayak gini. Ini contoh soal UTBK. Bentar, saya snapshot biar dipotong. Udah belajar tentang Van Hoff? Van Hoff belum. Van Hoff belum. Berarti jumlah ion elektrolit belum? Van Hoff tuh yang kayak gimana, Kak? Yang Contoh soalnya. Yang ada I-nya? Oh, belum. Oh, belum. Belum. Oke, kita ke situ aja dulu. Nah, jadi tadi sebenarnya udah saya prolog gini. Jadi konsep dari sifat koligatif larutan itu tergantung jumlah zat terlarut. Nah, ada
elektrolit, dan non elektrolit. Ini masih ingat nggak? Kelas 10 sih. Pandemi, harus belajar pandemi. Elektrolit itu intinya zat yang dapat menghantarkan listrik. Zat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, ada kategorinya. Ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Jadi elektrolit itu ada 2. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit. Ya. Nah, elektrolit. Kenapa lampu nyala? Karena ada listrik. Ada listrik. Nah, kenapa kalau listrik kena air nyetrum? Karena ada elektrolit. Ada elektrolit. Ya. Jadi gini. Iya, bukan. Iya, benar. Jadi gini, listrik itu punya kutub ya, kutub positif sama kutub negatif. Nah, kenapa air nyetrum? Air itu H2O. H2O itu kalau dipecah jadi H plus sama OH-. Nah, udah ya, di kelas 11 ada H plus, ada OH-. Si H plus ini nantinya akan lari ke kutub negatif listrik. Yang negatif akan lari ke kutub positif listrik. Makanya air itu nyetrum. Bisa menghantarkan listrik. Kayak gitu. Pun sama. Di lampu itu punya kutub positif sama kutub negatif. Di dalamnya itu ada zat. Ada zat. Ada yang lari ke kutub positif, ada yang lari ke kutub negatif. Kalau si lampu udah konslet, berarti zat di dalamnya sudah tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Nah, itu yang jadi dasar elektrolit sama non-elektrolit. Gitu. Nah, jadi gini, kalau elektrolit kuat itu cirinya adalah kalau diujikan ke dalam sebuah lampu sama, dulu tuh ada yang namanya alat uji gini. Ada karbon nih, ada karbon. Karbon bisa diganti sama pensil. Pensil tuh karbon. Nah, terus disambungin ke lampu. Itu disalin. Disalin. Nah, misalkan ini lampu. Terus ini ada larutan di sini. Kalau misalkan si lampunya itu terang, nah berarti dia bisa menandakan elektrolit kuat. Terus di sekitar karbon itu ada gelembung banyak. Gelembung butir-butir air. Nah, kalau lampunya terang, gelembungnya banyak, itu elektrolit kuat. Nah, gelembung banyak itu elektrolit kuat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah asam kuat, basa kuat, sama garam. Nah, asam kuat apa aja? Asam kuat itu diantaranya adalah HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3 sama HClO4. Atau saya sering singkat jadi gini. Celana baru norak sok colak-colek. Jadi yang dihafalin ya belakangnya aja. Jadi kalau asam kan identik sama H ya. Iya. Nah, jadi semua depannya ada H. Jadi nggak usah dihafalin H-nya mah. Hafalin belakangnya aja. Celana baru norak sok colak-colek. Gitu. Itu yang asam kuat. Kalau yang basa kuat, nah ini mah bisa, insya Allah bisa di-save ya. Saya sudah ganti tab. Yang basa kuat itu KOH, NaOH, kenali, raba, baca, serapi.
Kenali, raba, baca, serapi. Jadi kalau Oh, basa di depannya ya? yang di Yang depannya dihafalin. sih. Jadi kenali, raba, baca, serapi. Serapi. Nah, Oke. itu. Kalau garam itu gabungan dari asam sama basa. Jadi contohnya KCl gitu ya. NaBr, NaI, dan seterusnya. Banyak banget kalau garam. Itu kuat, basa, garam. Gitu aja. Untuk elektrolit kuat. Nah, kenapa dia disebut elektrolit kuat? Karena dia terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Nah, kalau terionisasi sempurna, punya istilah namanya alfa, derajat ionisasi. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Ionisasi. Kalau derajat ionisasi, karena sempurna, berarti satu. Satu itu udah paling sempurna. Berarti kalau nggak sempurna di bawah satu. Di atas 0. Gitu. Nah, jadi gini contoh maksudnya terionisasi sempurna tuh gini. Saya kasih contoh NaBr deh. Contohnya NaBr. Jadi kalau terionisasi sempurna itu NaBr terurai jadi Na plus Br min. Oh. Oh iya. Nah, itu jadi nggak ada. Jadi Teiza nggak akan menemukan dalam satu larutan itu NaBr dalam bentuk asli. Jadi misalkan NaBr nih, di zatnya itu Na plus sama Br min aja. Nggak ada tuh bentuk Enggak NaBr ada. aslinya. Itu yang namanya sempurna. Jadi tidak akan terbentuk NaBr-nya. Gitu. Jadi semuanya jadi ion. Itu yang dimaksud dengan elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit lemah, kita ke samping aja. Elektrolit lemah, ya tinggal, tapi nggak ada garam lemah ya. Elektrolit lemah itu asam lemah sama basa lemah aja. Ini nggak ada hafalannya karena memang terlalu banyak jadinya. Kalau asam lemah itu apapun biasanya depannya. Kalau belakangnya COOH itu pasti asam lemah. Sama. H2S, asam sulfida, cuka. Jadi yang masuk ke tubuh kita biasanya itu asam lemah. Jadi yang masuk ke tubuh kita itu asam lemah sama basa lemah. Kalau asam kuat sama basa kuat mah ceritanya metong. Ya. Nah, terus yang basa lemah contohnya apa? Obat mah. Gitu kan Obat. kadarnya udah lemah obat mah teh. Iya. Ya, MgOH2 itu obat mah. Terus sama ini NH4OH. Nah, kadang NH4OH itu kalau di buku ditulisannya larutan NH3 sama aja. Jadi kalau ada NH3 itu sama aja kayak NH4OH. Gitu. Nah, ini mah terionisasinya sebagian. Jadi nggak semuanya jadi ion-ionnya, terionisasi sebagian. Karena sebagian alfanya itu ada di antara 1 sama 0. Nah, iya. Jadi 0, sekian. Nah, contohnya gini, misalkan CH3COH nih, ini cuka. CH3COH ini cuka. Nah, terurai sebagian jadi CH3COO min sama H+. Nah, nanti dalam bentuk realnya di gelas misalkan cuka tuh dikasih air atau ya apapun lah. Nah, di gelas ini tuh ada 3 bentuk. CH3COOH-nya, CH3COO min, sama H+. 3 bentuk karena kan cuma sebagian. Jadi ibarat gini. Saya punya ini 100% NaBr. Terurai sempurna berarti 100% jadi Na+, 100% lagi jadi Br min. Oke. Kalau CH3COH misalkan saya punya 100%. Tapi yang
Jadi CH3CO- sama H+ itu cuma 50%. Ini 50%. Ini 50%. 50% lagi nggak jadi apa-apa, tetap utuh. Oh iya. Ya, tapi Oke. jangan mikir logika gini, ini berarti ditambahin 150 kurang dong, Kak. Enggak gitu. Jadi kan kayak CH3COH ada yang keurai, ada yang enggak. Kalau yang keurai yang 50% jadi ini gitu ya. Kan ini tetap Ya. kalau ditotalin 100 ya. 150. Ya, ini ditotalin tetap 50 CH3COOH yang terurai gitu. Yang ini enggak terurai. Gitu. Jadi makanya si nyala pun dia redup. Gelembung pun sedikit. Gitu, karena tidak semuanya terurai gitu. Nah, yang kedua, tadi yang ke satu elektrolit, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kedua, itu adalah non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, dia tidak terurai sama sekali. Jadi tidak terionisasi. Kalau tidak terionisasi, alfanya itu 0. Alfanya sama dengan 0. Contohnya apa? Gula. Tapi beda cerita kalau Teiza masukin gulanya ke air. Ya tetap bakal menghantarkan listrik, tapi bukan gulanya. Airnya. Ya. Kalau pengen meragain gula menghantarkan atau enggak, cobain gulanya enggak pakai air. Biarin aja meleleh tanpa harus dipanasin. Gitu. Jadi contohnya gula, kemudian alkohol, terus itu gula itu C6, H12O6, C-nya itu karbon ya, C2H5OH yang ini, terus sama urea. Sama urea, CO, NH2 2 kali. Jadi setiap yang berawalan C, awalan C, itu dia non-elektrolit. Tapi C-nya C karbon ya. Karena sering salah kaprahnya ada yang begini. Kadang CuCl2K itu CuCl2 kan depannya C. Oh, mohon maaf, Cu di sini. Jadi C yang dimaksud di sini adalah karbon. Jadi di depannya tidak ada huruf lain, huruf kecil lain. Kalau misalkan kayak CD, CS, ini kan senyawa unsur lain. Ini no, bukan. Bukan yang dimaksud ini. Jadi C karbon. Gitu. Jadi setiap yang berawalan C, dia non-elektrolit. Makanya sebenarnya yang 3 rumus ini bisa melibatkan si elektrolit non-elektrolit. Nah, jadi aku mah cuma 1 sebenarnya rumusnya. Udah semuanya kaliin I aja. Gitu. Jadi I itu apa? Tadi yang saya tanya, faktor Van Hoff. Van Hoff. Jadi kata Van Hoff itu simbolnya I. I itu sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Nah, gini. Jadi yang N itu adalah jumlah ion. Jumlah ion. Saya mau nanya, nih, CaCl2 berapa ion? CaCl. CaCl2 berapa ion? Berapa ion? Bisa nggak? Bentar, Kak. Bingung. CaCl2 ion ya. Yang aku kelas 7 itu nggak ada TIP mas. Dan pas aku naik ke 8
Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Belum. Belum. Oke, gini. Jadi CaCl2 itu bisa diurai jadi Ca2 plus Oh, yang kayak gitu. 2Cl-. Jadi Oke. kalau ditanya berapa ion, 3 jawabnya. Ca-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Cl-nya 2. Jadi 3 ion. Gitu. Coba. Kalau ini berapa? Oke. K2SO4. K 2K plus atau K2 betul. plus? Oh, 2K Betul, betul, betul. plus sama apa itu? SO. Salah. Jadi 4 SO min. SO4, SO4 min. SO4 SO4 2, 2 min. 2 min. SO4 2 min. Gitu. Oh, oke. Aku I see. Bentar ya. Ih, kok gini? Yuk sini sebentar. Jadi kalau ada 2 huruf besar berdampingan, itu dihitungnya satu kesatuan. Jadi SO4, nah itu dihitungnya 1. Itu dihitungnya 1. Kalau aku belum nulis. Ini. Nah. Jadi ini dihitungnya satu kesatuan. Jadi 2K plus SO4, nah 2 min. Jadi tetap 3. 2K plus SO4 2 min. Iya. Gitu. Jadi 3 ion. Kalau ini Al2O3 berapa ion? 2Al plus. Bukan. 2Al. Oh, oke. Oke, I see. Berarti gini. Pakai ini aja. AM BN. MAN plus NBM min. Nah, jumlah ion tuh ini. Jumlahin. Oh. Gitu. Oke. Jadi ini apa? Bentar. Boleh. Ini ionnya takut salah Ika. Nggak apa-apa. Ion tuh bisa lebih dari 3 juga kan? Bisa maksimal 5. 5 bukan? Iya 5 tuh. Ini kan ya dijumlahin ya. Gitu. Jadi 2Al3 plus 3O2 min. Jadi 5 ion. Iya gitu. Nah kalau ini berapa coba? Ya kalau ada 2 huruf besar berdampingan, dihitungnya satu kesatuan. NH4Cl. Itu 5 juga bukan? 2. Jadi ini dihitung satu kesatuan. Oh itu dihitung 1. Jadi kalau ada 2 huruf besar berdampingan. Oh iya. Gitu ya. Oh oke. Jadi dihitung 3. 2. Ininya 1. Hitungnya 1. Ya itu 1. CL-nya 1. CL 1. Jadi NH4 plus sama Cl min. 2 ion. Yuk lagi coba. Oke. Santuy. Tenang.
Kalau gini berapa berarti? Nah, kecuali kalau dikurungin kayak gini. Ah, Baru dihitung. itu tiga 3, iya betul. Jadi 2NH4 plus sama plus SO4. SO4 2 min. Nah, gitu. Jadi 3 ion. Lagi, last. Nah, berapa ion? 3. 3 ya. Ini 3 ion. Mg sama Cl-nya ada 2 ya? Iya. Ya, oke. Satu lagi kagok. Empat, bukan? 4 ion. Sip. Ya, gitu. Yuk, nah baru kita lanjut. Nah, udah itu jumlah ion yang N itu. Ya. Nah, kita punya catatan berarti begini. Ketika elektrolit kuat, jumlah ion N alias jumlah ion akan sama dengan I-nya. Jadi nggak usah dihitung. Kalau ada kata-kata elektrolit kuat atau ada kata-kata terionisasi sempurna, Teiza cukup mencari jumlah Cari ionnya aja. ionnya aja. Karena sama ya nilainya. Sama. Terionisasi ion, terionisasi sempurna. Tuh. Nah, tapi kalau untuk elektrolit lemah wajib dicari. Gitu. Elektrolit lemah wajib pakai rumus yang di atas. Itu bahwa I sama dengan 1 plus N min 1 alfa. Ini wajib pakai ini kalau elektrolit lemah. Nah, kalau non elektrolit itu baru nggak usah dihitung. I-nya udah pasti 1. Karena kan alfanya sama dengan 0. Berapapun kali 0, 0. 0. Tambah 1, 1 kan? Iya. Nah, berarti kalau non elektrolit mah udah pasti 1. Jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Makanya saya mah cuma punya rumus 1. Udah semuanya kaliin I aja. Tapi biasanya kalau di sekolah, dia dibedain mana yang pakai I, mana yang tidak. Gitu. Kalau saya mah udah kaliin I aja. Karena sama aja. Gitu. Nah, kita coba kerjain yang ini ya. Yang ini. Yuk, pelan-pelan. Nah. Nah, ini ada kata-kata elektrolit biner. Nah, biner itu adalah jumlah ion. Jadi, biner itu ionnya 2. Kalau terner, itu ionnya 3. Nah, gitu. Kuartener 4, pentaner 5. Udah ini aja yang aneh. Gitu. Nah, jika 0,68 gram suatu elektrolit biner dilarutkan ke dalam 100 gram air, mendidih pada suhu 100,026 derajat, maka besarnya derajat ionisasi. Berarti apa derajat ionisasi tadi simbolnya? Alfa. Alfa, sip. Alfa ada di dalam I ya? Iya. Nah, berarti tugas kita nyari I-nya. Di sini ada KB. Berarti arahnya nyari delta TB. Delta TB rumusnya adalah KB kali M sebenarnya kalau yang biasa mah ya. Nah, karena udah belajar Van Hoff, kaliin I aja semuanya. Gitu. Nah, yang 100,026 ini apa? Suhunya. Suhu mendidih. Suhu mendidih larutan ya, TBL. Iya. TBL-nya 100,026 derajat Celcius. Berarti delta TB-nya berapa?
0,26 0,0 0,26. 0,26. Sip, oke. Masukin sini 0,026. KB-nya adalah 0,52. 0,52. Oke. Molalitas rumusnya apa, Teh? Molalitas tuh Mm-mm. yang gram Betul. gram per mr Mm-mm. dikali 1000 per Mm-mm. pro bukan sih? P. Pokoknya yang P yang Mm-mm. pelarutnya ya. Sip. Gram per mr. Gramnya ada, Teh, nih 0,68. Gramnya 0,68. 0,68 per mr-nya ada katanya 204. 204. 1000 per P itu gram pelarut. Ini Pelarutnya yang air. Nah, sip. Gram pelarutnya ada berapa? 100. 100, sip. Per 100. Sebentar Kak, aku bawa kertas dulu. Sok. Kak. Ya. Let's go. Hitung-hitung. Nah, itu gimana? Ada yang bisa coret-coret? Coret ya. Iya, yang yang 00-nya. Ini bisa nggak? Ini sama ini nih. Bisa, tapi yang ininya kan 1000, maksudnya 0,nya tuh lebih banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadiin gini aja nih. Jadiin biar enak. 0,26 kali 10 min 1 ya nggak? Oh iya. 0,52 0,68 per 204 kali 10 sisa yang tadi. Gitu kali. Berapa? Ini tuh jadi berapa sih? 1, 2 ya? Enggak sih? Iya. Bentar, Kak. Ya, aku serahkan deh hitungannya mah. Enggak. Enggak. Berarti si I-nya itu jadi 0,26 kali 10 pangkat min 1 dikali 30
Bener gak? Dikali 30 berapa jadinya? Dikali 30 dibagi 0,025 52 bentar. 0,52. Mm. Sok, jadi berapa? Jadi bentar. Jadi 1,5 bukan? 1,5. Bukan nih. Ya bukan. Coba bentar. 12,8. 1,5 atau 1,15? 1,55. 1,55. Bentar. Saya salah. 1,5 kemarin ya? Iya. 1,5. Itu tadi belum beres kan? Belum. Iya, belum. Oh ya. Itu sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Iya. Masukin ke sini teh. Nanti dapat alfanya berapa? Tadi jumlah ionnya ini. Oke. Yang 2 sok dicoba. Ditambah 1,5. Ini tuh kan yang ditanya ini kan alfanya kan? Betul. Berarti nanti tuh jadi I-1 dibagi N-1. Oke. N jumlah ionnya tadi 2. 2 kan? Oh. 1. Nol koma 5. Kalau di sini 0,50. 0,5 dibagi 2 gitu. Enggak, 0,5 bagi 1 ya? Nah, 0,5 ya. Sip. Ya, oke, sip. Ya, oke, begitu. Yuk, coba lagi yang sama. Bentar. Oke. Aku lepas yang ini. Bentar ya. Setipe teh ini mah. Nah, ya teh setipe. Itu tuh berarti sama kan? Oh ya sama ya. Tadi sih. Berarti ininya berapa? NaCl. NaCl berapa ion? Bentar. Oh, ada. Tuh. Oh, enggak mau nengok. NaCl. Berapa NaCl berapa ion?
2. Ya, sih, betul. Berarti si delta TB itu kan jadi delta TB-nya jadi 1,104. 1,04 ya. Oh, salah. 1,04. Sip, betul. Oke. 1,04 atau 1,014? 1,04. Oh, oke. 1,04. Berarti 1,04. Molalnya 5,85 kali 1.100. Coba. Sambil nyari yang lain. Sudah dapat? Belum? Belum, Pak. Sebentar. Oh, tadi itu. Ini kan coret-coret ini. Ini gini. No. 0,5 berarti delta TB sama dengan KB kali M kali I. Tadi KB-nya berapa, Kak? 0,52.
0,52 dikali 0,5 I-nya tadi 2. Oke, 0,52 terus oh salah. Jadi udah Kak, Berapa? 0,95. 0,95. Mari coba. Kita coba. Tadi itu delta TB 1, delta TB KBMI. Oke, 104. KB-nya 052. 5,85 per 58,5. 1000 per 100 ya. Kali I. Coret. Ini tuh 1/10 gitu ya. Coret lagi. Ya udah 1,04 per 0,52. Itu adalah 2 ya. Ya sih, ya. I-nya itu 1 plus N-1 alfa. Jumlah ionnya 2 dikurang 1 kali alfa gitu. Iya. Iya bukan. Enggak, aku tak salah. I-nya tadi dapat 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 2 kurang 1 itu 1 kan. Kali Iya. alfa itu alfa. Berarti alfanya 1. 1. Oh salah dong aku. Salah. Nggak apa-apa. Nanti fotoin ya ketretannya. Aku pengen lihat salah di mana. Oke. Nah, sekarang mirip, cuman beda kasus. Beda kasusnya kalau tadi kita ngomongin kenaikan titik didih. Kalau sekarang ngomongin osmosis. Kalau osmosis, rumusannya adalah I, M, R, T, I. Oh, RCTI itu. RCTI itu ya betul. R-nya itu ada nih, ada R-nya dikasih tahu 0,082. Kalau T itu harus dalam Kelvin. Derajat Celcius ditambahin 273. Itu. Sedangkan M-nya adalah molaritas. Molaritas itu gram per mr kali 1000 per mili. Milinya ada. Gitu. Apapun depannya, kalau belakangnya COOH, itu elektrolit lemah. Udah pasti 2 ion. Iya. Itu infonya. Nah, Pi-nya ada nih. Ini Pi-nya. Harus dalam atmosfer. Gitu. Coba dihitung. Dicari lewat I-nya. Jadi nanti Teh Iza dapat I-nya berapa. Sama kayak tadi. Cari alfanya. Oke. Diketahui
R-nya 60. Ini 200. 200 tuh volume kan, Kak? Ya, volume. Terus T-nya diubah ke Kelvin dulu ya? Oh ya, tuh. Berarti 27 ditambah 300 Kelvin. Terus P-nya 7,38. Salah. 38. Ini T-nya si alfa. Terus RCTI MRTI T-nya kan I dengan R-nya tadi R-nya yang 0, M-nya dulu. M-nya 3,3. 60. Lima 0,082 kali T-nya 300 sama dengan benar guys. Dua nol 1 5 5 0 0 4 8 22 no, 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 no. 2,05 kali 300. Dapat? Belum. Belum Kak, dikit lagi. Oke.
Tuh. Dibagi. Hmm, 1,2 bukan ya? Ini. Oh iya, lupa. Oke. I sama dengan 1 tambah N-1 alfa. Alfa sama dengan 1 1,2 oh oh 2 ya tadi teh. 1 sama dengan Tar. Oke, udah Kak. Berapa? 0,60. 06. 0,06. 60. 60. Iya. Oke, coba 7 berapa sih? 738 M-nya itu 3,4 per 60 1000 per 200 200. 0,082 kali 300 ya? 300. 300 I-nya nggak tahu. Ini teh 24,6. Oke. Berarti ini coret 5 ya. Nah dulu. Ini kayaknya bisa deh. Aduh. 738 0,3 ya kayaknya. 0,3 gitu. Aduh. Atau berapa? Si aku ngerti. 7,38 bagi 24,6. Iya benar 0,3. 0,3. Ini 0,3 5 dikali 3,4 per 60. Ini I. Berarti I-nya sama dengan 0,3 kali 60 per 5 kali 3,4. Coret 12 ya? Iya. 0,3 kali 12 Bagi. per 3,4. Jelek ya angkanya. Ya segitulah. 0, berapa ion tadi teh 2 ya? 2 ion. Kali 12. Oh iya 3,6. Bagi 3,4. 1,0 berapa? 1,06. Kayaknya nggak sih? Iya. Berarti I-nya itu 1 plus 2 kali 1 alfa gitu ya. 0,06 berarti gitu. Iya sih.
Oh, salah berarti aku. Ya nggak sih? Alfa. Berarti 0,06 ada nggak kalau 0,06? Nggak ada. Ini dibulatinnya berapa sih? Coba. Bentar. Isi aku yang salah. 0,3 kali 12. 3,6 bagi. Ada 10 yang terlewat mungkin nggak ada. 24 mana? Ya enggak. Bagi 3,4. 0,5 sih, tapi 0,06 harusnya. 0,05. Coba ya. Bentar. Tapi kecil banget sebentar. Bisa yang salah. 1000 bagi 205. Coba kita ngitung ini ya. 3,4 kali 5 kali 24,6. 418,2. 418,2. 418,2. 7,38 kali 60 bagi 418,2. Iya sih, 1, jadi isinya tuh 1,06 harusnya kalau dibuletin, tapi tidak ada. Sebenarnya ini tuh gini, 1,058. Jadi kalau maupun alfanya maksa 0,05. Gitu. Oke. Tapi aneh ya, aku tuh agak nggak percaya karena kecil banget. Ada yang salah nggak sih? Ini kecil banget. Terurainya kecil banget. Coba ya sekali lagi. Sebentar. Kita ganti yang ditanya deh. Bisi muak apaan alfa mulu. Kita ganti. Sekarang pakai yang mana ya? Osmo tadi saya dapat Osmo satu lagi. Ini deh. Ini esai cuman. Dia nanya masa NaOH-nya. Tapi tetap Teiza harus cari I-nya juga. Di sini mah berarti tergantung jumlah ion. Gitu, tergantung jumlah ion. NaOH berapa ion? NaOH 2 atau 3 ya? 2 ion sih. Gitu. Na sama OH ya? Iya. Sok. Jadi I-nya itu sama dengan 2, udah gitu aja. Dia nyari massa terlarut, GR. Nyari GR-nya. Nyari GR-nya. Berarti oke. Mana tadi pulpen? Oh, itu jatuh. Ini dulu deh. Aduh, hasil. Oh, ini. NaOH itu pelarutnya atau pelarutnya air. Oh, yang dicarinya MR. GR. MR-nya dicari aja. Oh. MR-nya tambahin nih ada. Oke. Oh, H-nya yang nggak ada ya. H-nya 1. Gitu. H-nya sama dengan 1. Jadi tinggal tambahin 23 tambah 16 tambah 1. Itu MR. Oke. Delta. Bisa.
Terus MR-nya Kamu siapa? terus sakit perut. Ketiga. Oh, tambah. Oh. Kali 1000 per oh ini dulu ya, salah. Kalau yang pelarutnya berarti si yang 520 gram Iya. di min A enggak atau gak usah? Siapa? Min yang GR-nya, minus GR-nya. Minus GR-nya. Jadi ini Oh, enggak. terus oh enggak usah. Berarti emang 520 ya? 20 kali KB-nya aduh 0,52 kali I-nya